nggak mikirin harga tiket berapa. Kalau mau ke Bali aja cari tiket murah di tiket.com itu belum kaya. Terus nyari nginep di mana nih, di Oyo apa di Red Doors atau aja apa. Itu berarti belum kaya. Orang masih kaya itu langsung berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kemanusiaan, kembali lagi bersama kami di Humanity Pod. Kali ini kita kedatangan bintang tamu, yaitu Pak Ari Wijaya. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Mas Rizky. Kabar sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Kesibukan ngapain nih Pak Ari ini? Apa selama ini? Kalau hari-hari saya masih karyawan di PT El Nusa Fabrikasi Konsumsi, anak perusahaannya PT El Nusa Tbk. Ya kalau hari-hari yang lain pasti ada aja kegiatan-kegiatan yang ya kadang-kadang ngasih training, ngasih motivasi ke anak-anak muda begitu. Biasanya kalau misalkan ngasih motivasi ke anak-anak muda tuh ngasihnya motivasi apa tuh Pak? Motivasinya biasanya sih semacam etos kerja juara gitu ya, istilah saya itu. Ya, ini hubungannya dengan leadership, dengan ini. Jadi etos kerja juara itu bagaimana anak-anak muda itu sekarang harus siap dengan perubahan-perubahan yang ada. Jadi contoh misalnya sekarang banyak digitalisasi gitu ya. Sedangkan di pekerjaan itu nggak semua orang siap dengan itu gitu ya. Ada gap gitu ya. Nah itu juga harus disiasati. Nah, bagaimana supaya gap itu nggak terlalu jauh kan? Yang merintahin kasarannya gitu ya, beri perintah kerjanya orang mungkin segenerasi saya, yang mungkin gaptek lah gitu. Ya. Nah, sedangkan anak muda itu, wah banyak idenya, apalagi dengan digital gitu. Tadi menyinggung permasalahan leadership ya Pak. Saya mau nanya, sifat paling penting apa yang dibutuhkan dalam ke-leadershipan gitu? Oke. Jadi sebenarnya banyak teori, ya banyak pandangan para ahli, para profesional tentang leadership. Nah, kalau saya sendiri setelah beberapa kali membaca, mengikuti gitu ya, dan pengalaman tuh saya punya 5 sebetulnya. 5 kunci gitu. Jadi pertama itu pondasinya adalah integrity atau kejujuran. Ya, kejujuran tuh nggak bisa enggak, harus dimanapun kita berada. Nah kemudian ada 3 pilar gitu ya. Pilar pertamanya itu harus punya kompetensi. Nah, kompetensi. Kemudian pilar keduanya itu harus panjang akal. Jadi nggak gampang menyerah. Anak-anak sekarang kan begitu kan. Ada aja idenya gitu ya. Iya, benar. Nah, kemudian pilar ketiganya kolaborasi. Karena kita ini manusia yang diciptakan punya ciri khas, punya kemampuan, tapi nggak bisa semuanya bisa, gitu kan. Nah, atapnya gitu ya. Setelah ada pondasi, ada pilar-pilar, atapnya itu harus mau dan mampu berbagi atau sharing kepada orang lain gitu. Nah itu modalnya seperti itu tuh. 5 itulah kuncinya kalau di leadership yang saya rumuskan gitu ya. Yang penting kalau misalkan jadi dalam kepemimpinan itu utamanya itu adalah jujur gitu. Betul jujur, di sebagai aspek. Lalu mengenai itu seberapa penting sih Pak jiwa kepemimpinan ke dalam diri kita itu? Jadi kita ini kan dilahirkan sebagai pemimpin, kan? Khalifah begitu ya, sebagai pemimpin di muka dunia ini atau di muka bumi ini. Jadi memang mau tidak mau itu harus melekat dimanapun kita berada, terutama memimpin diri sendiri kan, meruntuhkan ego. Apalagi kemudian bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan sejawatnya, apalagi nanti bertemu dengan yang sangat heterogen. Apalagi di negara kita kan, Bhinneka Tunggal Ika, banyak sekali beda suku, beda agama, beda apalagi bahasa gitu ya. Nah leadership itu kalau kita nggak punya, itu kayak nggak punya pendirian, nggak gampang terombang-ambing kayak begitu. Nah itu harus punya, istilah saya stand, harus punya pendirian yang kuat. Nah itu pentingnya di situ. Berarti emang sebelum memimpin orang lain, yang penting memimpin diri kita sendiri gitu. Betul. Kalau kata orang tua saya sih, kalau misalkan bangun tidur belum bisa rapi-rapi kamar, gimana memimpin orang lain gitu. Betul. Ya itu yang sederhana kan. Iya benar-benar. Itu hal yang sederhana. Saya sering mencontohkan juga kepada anak-anak muda itu. Kemudian misalnya saya meyakini agama Islam gitu ya. Kita sangat yakin sholat berjamaah itu kan dianjurkan. Benar. Sunnah tapi yang sangat dianjurkan. Gitu. Ternyata hikmahnya banyak.
kalau kita ambil dari sisi leadership aja, itu banyak banget. Contoh, kita kalau sudah di iqomah, gitu ya, suruh sholat berjamaah itu nggak usah diperintah sama imamnya udah ada di depan. Imam kan leader juga. Nah, kita sebagai followernya yang ngikut, misalnya makmum ya gitu ya, itu kan langsung berbaris rapi. Iya, benar. Betul nggak? Betul. Nggak ada disuruh baris, nggak ada gitu kan. Langsung rapi, otomatis rapi. Kemudian kalau imamnya salah, mana kita terus tiba-tiba pergi gitu. Apaan nih imam salah terus pergi. Itu membetulkan. Kita tetap memberikan apa ya, seperti warning atau kode kalau salah. Ada yang biasanya subhanallah atau mungkin diluruskan bacaannya kalau dizaharkan atau disuarakan begitu kan. Iya benar. Nah, disitulah sebenarnya itu leadership itu ada di sholat jamaah pun sudah ada itu. Nah, sayangnya begitu ya. Setelah pulang dari masjid, bubrah lagi tuh, ya kan? Naik motor, serobot-serobotan lagi, ya kan? Nah itu, kalau itu sudah melekat, oh masya Allah itu. Jadi bisa dimulai dari berbagai aspek seluruhnya, gitu. Oh, subhanallah banget ya berarti ya. Untuk melatih, berarti kan dari 5 pilar tadi, terus dari itu segala macam, berarti kan ada kesadaran dari diri kita sendiri itu. Betul. Nah, betul. untuk melatih kesadaran atau kepemimpinan dalam diri kita tuh seperti apa, Pak? Ya, pertama-tama kita harus tahu kita ini di dunia ngapain, gitu ya. Istilah saya legacy atau jadi apa itu? Saya pengen dikenal sebagai apa sih, gitu ya. Ya kalau nggak dikenal apa-apa, ya sudah lah mangan turu katanya orang Jawa bilang makan tidur. Tapi dikenal juga begitu, dikenal makan tidur gitu kan. Tetap orang itu harus dikenal sebagai apa. Nah kayak tadi kejujuran. Kalau coba orang itu sudah diamanahkan gitu. Selalu contoh begini, orang amanah tidak hanya pegang uang, tapi saya paling gampang untuk pegang uang nih. Misalnya ada kepanitiaan, bendahara siapa itu? Oh si Rizky aja itu. Kalau suruh pegang duit amanah, nah itu kan orang sudah memberikan kepercayaan. Nah itu kan juga legacy kan, udah warisannya. Oh itu begitu. Orang punya kompetensi. Oh itu siapa ini? Kalau apa itu untuk ngajar anak-anak itu matematika jago. Oh Fajrul, keren itu. Nah gitu kan. Nah itu kayak gitu. Nah kemudian banyak hal. Jadi bisa dilakukan seperti itu. Jadi melatihnya itu dari diri sendiri bahwa kita mau jadi apa legasinya. Mau jadi meninggali apa ke generasi berikutnya. Paling sederhana itu sama orang tua, sama anak kita nantinya. Kita mau dikenal sebagai apa gitu. Kalau misalkan sama teman itu udah apa ya? Berarti ya betul. Kayak kalau misalkan sama teman, kita tadi contohnya di kepanitiaan tadi berarti ya? Iya betul. Kan pasti tahu ya teman-teman kalau udah ngumpul begini nih, pasti tahu kita. Si Anu jago buat konten, ya kan? Satunya jago ngediting video, misalnya begitu. Satunya jago, pasti kita tahu. Dan kita tahu kemampuannya juga. Oh ini sudah advance, oh ini masih beginner lah ini, kita masih di awal-awal. Nah itulah yang tadi itu kalau satu lagi sudah dilatih begitu, kita nurunkan ego, nggak sok-sokan gitu ya. Terus ada lagi yang gabungkan. Kamu bisa begini. Nah itu namanya punya itu udah jiwa kemauan udah tumbuh. Itu latihan dari situ. Dari mulai sekolah apapun levelnya, sebetulnya sudah ada pelatihan. Mulai berawal dari kerja kelompok gitu ya. Betul. Kalau saya dulu waktu SD itu sudah latihan gerak jalan untuk lomba 17-an gitu. Iya kan? Benar. Itu kan disuruh rapi, barisnya rapi, kerjasamanya oke, ngikutin perintah kepala regunya kan begitu. Kalau misalkan dia ikut perintah berantakan pasti. Iya, betul. Menjadi kepala regu PBB juga. Iya. Memiliki tanggung jawab yang besar. Betul. Gitu. Jadi memang ya leadership itu harus dimulai dari mana itu boleh dari siapapun pada waktu siap. Di TK pun sudah ada, ya kan? Di mana? Di TK pun. Ya. Kalau kita ngalamin dulu TK, ya sekarang nggak tahu masih anak-anak sekarang ada yang ngalamin TK. Saya dulu ngalami TK. Saya juga. Itu mau masuk suruh baris, ya kan? Benar. Cium tangan ke guru itu sudah. Ini kan melatih dari mana ada orang misalnya kalau saya itu guru siapa itu? Aku anaknya direktur atau anaknya wali kota misalnya gitu. Itu kan meruntuhkan ego juga. Itu juga bagian dari leadership. Bagaimana kita bisa memimpin diri kita sendiri gitu. Tapi mengangkut tadi yang apa sebenarnya tuh leadership itu sudah ada di sholat segala macam. Iya betul. Seberapa penting sih menyangkut pautkan agama dalam kepemimpinan gitu? Iya.
Jadi agama apapun yang kita yakini sebenarnya, itu saya yakin ada pelajaran itu. Ya, saya 8 tahun dididik di pendidikan Katolik. Ya, TK sama SD saya itu Katolik. Sangat disiplin. Kami sangat taat aturan. Nah, di situ juga kita dididik betul-betul. Kita bagaimana ngikutin aturan di situ, gitu ya. Nah, sehingga pendidikan agama penting, apapun agama itu yang diyakini. Betul. Nah, saya tidak tahu tentang misalnya terlalu jauh ya tentang agama Buddha atau Hindu, tapi kita lihat saudara-saudara kita di Bali ketika diperintahkan apa itu nyepi, sudah nggak ada gitu aktivitas, betul kan? Nah, itu kan juga. Jadi kalau itu diterapkan, gitu ya, agama itu apapun yang diyakini, insya Allah itu akan melekat kepada penganut atau orang yang meyakini agamanya, gitu. Apalagi tadi kalau saya contohkan agama saya kan Islam, gitu ya. Itu banyak contohnya. Sekarang aja di masa bulan Ramadan, misalnya, itu kan banyak hikmahnya. Iya benar. Banyak dari leadership banyak sekali kan. Coba satu contohnya. Bangun sahur saja dan makan sahur. Itu nggak ada yang mau curi-curi, misalnya udah azan subuh, karena nggak ada yang tahu. Nah, kita tadi aja menunggu azan maghrib, kurang 1 menit kita masih debat. Pak yang udah masuk ini, kita cari kesepakatan yang apa? Yang sama, ya kan? Tidak ada yang mencuri-curi. Nah itu juga leadership. Artinya apa? Kita menekan ego kita. Nah coba kalau itu saya membayangkan gitu ya, kalau agama kita dan yang diakui di Indonesia kan banyak. Ada 5 kalau nggak salah. Itu kalau diterapkan semua, sebetulnya keren ini negara kita ini gitu kan. Keren ini negara kita ini. Gitu. 5 agama disatukan dengan punya kepemimpinan masing-masing. Kalau misalnya diterapkan, ya benar-benar keren sih. Betul. Orang toleransi yang benar itu akan timbul. Iya benar. Orang saling menghargai, tepo seliro kata orang Jawa. Tepo seliro. Gitu. Tapi mengangkut kepemimpinan juga. Kalau misalkan saya punya kasus, ada 2 kasus. Ada seorang pemimpin Islam, tapi dia suka berbohong. Terus yang satu lagi, pemimpin yang non-Islam, tapi dia selalu berbuat jujur. Nah itu sebenarnya hukumnya itu seperti apa? Sebagai orang Muslim. Sebenarnya itu nggak boleh ada pertanyaan begitu. Karena itu tidak bisa dibandingkan. Jadi harusnya kalau sebagai orang Muslim ya harus jujur, gitu. Harus jujur, tidak bisa dibandingkan begitu kan. Itu tidak sesuatu yang istilahnya orang sana nggak apple to apple. Nah sehingga kalaupun agama yang kita yakini apa itu, yang dilihat dalam leadership itu adalah bagaimana kita bisa memberikan rasa aman, rasa nyaman ya kan kepada semua orang. Dengan tadi basicnya adalah agama yang diyakini. Karena tadi itu kalau agama itu yang diyakini dilaksanakan dengan benar, tentunya tidak ada istilahnya orang yang membuat tadi perbedaan begitu. Kalau bagusnya gimana? Ya bagusnya ada orang jujur dan Muslim, iya kan? Benar. Jangan sampai karena misalnya begini, itu pertanyaan itu akan mendemotivasi orang dan juga bisa menggampangkan suatu peristiwa. Contoh begini, alah bosku kan Muslim. Gua santai-santai aja, gua nanti yang dipilih. Gitu. Ada begitu nanti. Padahal sebetulnya basicnya tadi itu kalau kita pengen punya katakan tadi ya menjadi leader yang mumpuni, 5 itu tetap kompetensi kan tadi itu. Jadi jujur, tadi itu pilar pondasinya kan integrity. Nggak bisa lagi kalau dia tidak ada jangan dipilih, gitu ya. Kemudian kompetensi juga harus menjadi nomor 1, gitu. Jadi parameternya tidak lagi di situ, gitu ya. Jadi itu yang harus dipahami, apalagi di negara yang kita cintai ini kan kita heterogen. Kan kita lebih mengedepankan adalah tadi integrity, kompetensi. Karena ada faktor-faktor yang lain begitu. Kolaborasi segala macam. Ya jangan sampai begini, Pak. Wah, saya mending yang Muslim, yang penting orangnya begini, jangan. Itu malah mendiskreditkan agama yang kita yakini. Karena ada juga pamio kalau di luar sana gitu ya. Kalau ada beberapa orang ya di Eropa sana pernah ditanya sama wawancara TV gitu. Kenapa kok melakukan umat memilih agama Islam? Gitu. Padahal dia nyontohin nih wawancaranya.
di sana perang, di sini perang gitu. Jawaban yang keren itu dia bilang gini, kalau saya melihat perilaku penganut agama Islam, artinya orang-orang yang saya nggak jadi masuk agama Islam. Kenapa tuh? Tapi yang saya lihat adalah ajarannya. Nah, penganut itu kan sama kita sekolah. Iya. Ya, teman adik-adik semua tahu, teman-teman semua tahu. Kalau sekolah itu pelajarannya sama, matematika. Muridnya 40. Ada yang juara kelas, ya kan? Ada yang rata-rata, ada yang tinggal kelas. Istilahnya ya. Ada yang nggak bisa gitu. Nggak bisa sama sekali gitu. Nah, pelajaran agama kayak begitu. Jadi jangan saya melihat muridnya, penganutnya, tapi lihat ajarannya itu mulia. Apa yang diajarkan, yes, segala macam. itu mulia gitu. Nah, itu tuh jawaban yang keren. Gitu. Jadi tidak melihat dari penganut, tapi lihat dari ajarannya. Karena penganut tuh bisa macam-macam. Gitu. Setuju. Mungkin teman-teman gitu, ada yang mau nanyain nggak tuh? Ayo Mas. Kamu bisa mau nanya? Silakan. Tadi menyangkut leadership tadi. Kan leadership itu kita bisa memimpin diri kita sendiri kan? Salah satu seperti itu. Ya, betul. Apakah ketika kita punya jiwa kepemimpinan ini, kita bisa mempraktekkan atau kita bisa melaksanakannya sebagai pemimpin yang baik? Oke. Karena tidak semuanya bisa jadi pemimpin yang baik. Iya. Terima kasih Mas, siapa namanya? Lupa saya. Hafiz. Mas Hafiz. Terima kasih. Jadi kalau membangun sesuatu memang harus dimulai dari diri sendiri. Gitu ya. Istilah saya itu dan istilah banyak pemimpin dunia itu walk the talk. Apa yang kita katakan itu harus kita lakukan, gitu ya. Istilahnya itu ada di surat As-Saff ya kan di situ ada juga bahwa Allah itu benci kepada orang yang tidak melakukan apa yang dikatakan kan begitu ya. Nah, ini sama implementasinya. Jadi memang harus di kita. Karena begini, kalau setiap rekan-rekan di sini mampu mengendalikan dirinya, artinya menjadi leader bagi dirinya. Nah, semua orang kan pasti punya, gitu ya. Oh, itu pasti keren. Kan di leadership itu pasti, ya kalau kita sudah paham, ada rasa menghormati orang lain, menghargai perbedaan. Begitu kan? Benar-benar. Nah, jadi kalau sudah ada, nah itu akan bisa diterima oleh orang di sekitarnya. Nanti adik-adik semua, kalau ini kebetulan saya lihat masih banyak mahasiswa gitu ya, pada waktu di pekerjaan, itu ada loh, di tesnya itu, bagaimana menyelesaikan konflik. Coba. Dikasih satu masalah. Kalau semua orang pengen pendapatnya sendiri-sendiri, bisa dibayangkan nggak selesai itu masalah. Ya, bener kan? Bener. Nah, di leadership itu diajarin kita menurunkan ego. Oh, ini. Jadi dilihat dari sisi pandang yang lain. Oh, dia kok pendapat gitu ya? Bisa ada benernya. Gitu ya. Karena pasti kita mencari kesamaan tadi. Apa yang sama. Jangan yang berbeda, pasti begini terus kan. Sama. Nah, itu butuh leadership di dalam diri kita. Itu salah contohnya adalah menekan ego itu, menghormati orang lain, menghargai pendapat, gitu. Nah, bagaimana keberterimaan kita terhadap orang itu terlihat nanti teman-teman. Pasti teman-teman kalau diskusi begini ya, rasa kayak, anak ini punya leadership tinggi nih. Ada yang begitu kan? Itu biasanya apa? Spontan. Apa ya? Dia mencerminkan pribadi yang memang sebagai leadership. Apa contohnya? Karena dicontoh sama teman. Waduh, Hafiz kalau azan itu langsung ngingetin teman-temannya sholat. Satu keistimewaan. Kalau siapa Mas namanya? Hafiz juga. Okay. Hafiz 2. Kalau ada temannya kesusahan langsung dompetnya keluar tuh. Wih, aku punya 10.000 nih, udah bagi-bagi ya untuk beli makan misalnya. Itu hampir dipastikan orang yang menjadi contoh itu akan diterima banyak di sekelilingnya. Betul nggak? Betul. Itu namanya walk the talk. Nggak hanya ngomong aja gitu. Artinya karena pada suatu saat dia memberikan contoh. Teman-teman, yuk kita ada acara kita tepat waktu. Ya lu tepat waktu. Sholat aja kayak begini, kemana diajak sholat diseret-seret gitu kan. Bener nggak? Tapi kalau yang nyuruh tadi atau yang memerintahkan atau yang ngajak itu tadi ya, dia memang mencerminkan dia on time selama ini. Oh, pasti kita ngikut. Betul nggak? Berarti emang kunci dari leadership itu termasuk kedisiplinan waktu gitu ya? Betul. Integrity itu tidak hanya sekedar integrity masalah duit. Integrity terhadap janji. Nah, gitu kan? Kalaupun kita mau telat, ya kita harus ngomong.
Insya Allah saya datang telat. Insya Allah kan 99% benar, kan? 1% 1% atau 0, sekian karena Gusti Allah kan gitu ya. Benar, kadang-kadang Allah. Jadi kadang-kadang Insya Allah itu diplesetin sama kita. Insya Allah hadir ya, Insya Allah. Padahal di hati kita nggak bisa hadir. Kayak kebalik. Insya Allah nggak bisa hadir saya karena kemudian ada acara begini-begini. Tapi pas ada kesempatan, ternyata bisa. Nah itu. Jadi memang begitu. Harus itu tadi. Kalau balik ke pertanyaan Mas Hafiz, ya benar, harus dari diri kita. Karena masih akan tercermin. Karena sifat-sifat leadership itu akan melekat dan orang lain tahu. Pasti itu. Karena misalnya suka tadi itu aja ya. Kalau parkir motor nggak sembarangan, naruh sandal aja di tempatnya. Wah itu orang masih respect itu. Buang sampah. Nah, buang sampah sembarangan tuh, nggak ada tempat sampah gitu. Kan buanglah sampah pada tempatnya, itu tempatnya, bisa gitu kan. Orang membuat justifikasi sendiri gitu kan. Tapi kalau dia lihat tempat sampah, ya tempat sampah. Apa itu aturan tidak perlu ditulis pun tempat sampah ada tempat, ya kan, dustbin istilahnya kan. Kalau nggak ada kok dikantongi dulu. Itu keren. Taruh tas. Atau taruh tas gitu kan. Gitu Mas Rizky. Ada lagi bisa ditanyakan? Ayo monggo. Ayo Mas. Kalau ada, kan kita leadership kan dari sehari-hari. Ya. Tapi kalau ada yang dia cukup teratur dalam hari-harinya ya. Tapi dia denial dari di perilaku kayak misalnya di organisasi dia misalnya. Sering kali lebih baik kabur daripada. Ya itulah. Itu kan salah satu denial dia dari leadership itu. Iya betul. Ya. Berarti ya memang secara komplit leadership dia masih harus dikembangkan, gitu Mas. Jadi suatu aspek karakter, gitu ya, atau suatu tadi itu kunci-kunci tadi 5 itu tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa diambil hanya satu aspek, ya kan? Jadi contoh tadi, kalau dia pengen punya leadership yang bagus, dia disiplin terhadap dirinya sendiri, tapi tidak mau berhubungan sosial istilahnya. Udahlah, apa itu ada yang ngurus ini si Hamzah yang ngurus, gua pulang aja, misalnya gitu ya. Ya nggak bisa. Karena di leadership itu ada juga tadi bagaimana kita membagi tugas, kita membagi peran masing-masing, kita juga sangat paham terhadap perbedaan tadi. Mungkin karena denialnya itu, itu bukan kelompok gua, ya kan? Itu bukan grup gua, gitu. Nah, itu juga perlu dilihat tujuannya dulu. Kalau ini tujuannya baik, ya suatu organisasi kan hampir dipastikan tujuannya baik gitu ya. Kecuali buat makar, itu lain gitu. Kalau masih tujuan sosial yang baik, mau bakti sosial gitu, yang itu bukan kelompok gua, nggak mau gitu. Nah itu kan tidak menghargai perbedaan tadi. Nah itu. Nah seorang leader harus punya itu. Bayangkan kalau Anda di kelompoknya sama terus. Itu sama kayak Anda lomba lari nggak ada lawannya. Saya kayak gitu tuh Pak, kalau misalkan lagi kelas kuliah tuh kelompoknya gitu aja tuh. Memang itu harus dilatih mulai sekarang ya, adik-adik semua mulai dilatih. Karena suka tidak suka kita ini hidup di lingkungan heterogen. Apalagi nanti ketika rekan-rekan semua bisa berkesempatan ke luar negeri, bertemu dengan orang yang berbeda lagi. Itu sudah berbeda macam-macamnya lagi. Di Indonesia aja mungkin bahasa sudah berbeda, tapi begitu keluar, itu berbeda lagi. Iya. Bagaimana kita bisa menyiasati itu penting sekali. Itu latihannya di kampus. Saya lihat di kampus itu ya, itu mungkin ada kalau dari 10 daerah berbeda, ya kan? Jawa Timur aja misalnya sekolah di Universitas Brawijaya gitu. Itu ada orang anak Malang gitu ya, yang orangnya belak-belakan kalau ngomong. Ada yang Mataraman, orang Kediri, Madiun, sampai ke Solo, orangnya halus, kalem-kalem gitu ya. Ada anak Bali, ada Indonesia Timur, itu aja cara ngomongnya beda gitu ya. Jakarta, Jabodetabek beda lagi gitu. Coba kalau semuanya anak Malang ngomong begitu, terus dia tersinggung, nggak jadi sekolah. Malang ngomong gitu kan, poni, kalau gitu. Padahal itu nggak ada marah ya, tapi memang intonasinya begitu. Bahasanya juga seperti itu. Gitu. Nah jadi itu yang memang perlu mulai dibelajar. Kalau mulai saya di kampus lah saat yang tepat untuk belajar itu semua. Gitu. Karena di situ perbedaannya lumayan loh. Itu Indonesia kecil bagi saya kalau kampus itu.
Coba di kampusnya ada berapa perbedaan suku aja. Banyak, Pak. Iya kan? Dari Indonesia Timur, Kalimantan ya, Kalimantan Sumatera, ada. itu Indonesia kecil. Nah itu buat Sulawesi latihan. juga ada. Ini buat latihan. Gitu. Berarti apa tadi saya menyangkut permasalahan tadi itu berarti komunikasi juga harus dibangun nih. Betul. Kalau komunikasi itu kunci berikutnya memang. Jadi pada waktu kita berbagi, ya, kan tadi itu ya, meningkat kompetensi itu. Untuk berbagi itu kita harus punya kompetensi satu lagi, communication skill. Itu memang harus dipelajari juga, harus belajar. Dan leader siapapun itu harus punya communication skill yang handal. Karena kalau enggak, gimana dia jualan idenya gitu kan? Benar-benar. Kalau orang diem aja, orang nggak pada nggak tahu. Dia harus bisa mempengaruhi orang, ya kan? Bisa menjual ide itu kan tidak harus menjadi orator, tapi bagaimana ngobrol sama Mas Hafiz, Mas Hamzah, nanti itu kegiatan itu begini nih. Oh kenapa itu perlu? Ini begini. Gituin terus kan. Oh bagus juga. Lu mau nggak bantu gua? Nah itu kan komunikasi skill kan, persuasi, ngajak orang gitu. Mengenai kalau misalkan tadi yang perbedaan-perbedaan selain mengenai komunikasi skill, seorang pemimpin juga dapat menghargai orang-orang yang di bawahnya gitu. Betul. Ya betul. Jadi memang harus tadi, karena itu tadi kepemimpinan tuh bisa ke samping, juga bisa vertikal. Vertikal orang lebih tua, orang lebih muda. Itu. Makanya Rasulullah aja lah kita contohkan. Gitu. Rasulullah tuh umur berapa diangkat jadi Rasul? 25 ya kan? 25. Dia dakwanya kepada siapa? Memang ke orang lebih muda? Enggak juga. Lebih tua, siapapun ini. Nah itu kalau nggak dibekali ilmu communication skill ini ya, kalau itu wah itu nabi, beda ya, Rasul beda gitu. Oke, kita ambil contoh manusia biasa. Contoh lagi misalnya orang muda yang katakanlah di Indonesia, coba sebut nama siapa yang Anda kenal. Anak muda, ya muda itu bolehlah umur 40 tapi sudah jadi pemimpin suatu daerah atau pemimpin apa. Coba kita lihat. Siapa? Sekarang ini. Nah. Siapa ya? Nggak apa-apa zaman dulu kita coba. Habibie, oke. Habibie, coba bayangkan. Beliau itu kalau berkomunikasi gimana? Berapi-api, ya kan? Kalau memberikan idenya itu selalu bersemangat dan tegas. Jadi orang ikut bersemangat juga gitu. Coba kalau ini mau ini kapal jadi kita itu pesawat terbang. Jadi begini, ngomong begitu loh, mana orang mau semangat gitu. Wah, tapi dia berapi-api cara gagasan-gagasannya dan dia memang buktikan tuh bahwa dia bisa gitu kan. Itu kan udah kompetensinya oke, ilmu komunikasinya oke, dan dia terkenal sama orang punya integriti tinggi. Bagaimana dia punya banyak kemampuan panjang akalnya, kolaborasinya keren sampai mungkin orang luar kalau adik-adik lihat semua ya. Pengalaman Pak Habibie hampir sama siapa aja kan kenal ahli-ahli di dunia Pak. Makanya kenapa waktu dia diberi kesempatan 1,5 tahun kali jadi presiden, tapi juga banyak menyelesaikan banyak hal. Karena sahabatnya banyak dan dipercaya orang banyak gitu ya. Dan dia diambil juga kan. Nah itu dia kemana-mana itu saya. Dan orang kalau udah ngomong tuh masya Allah, almarhum itu saya sempat beberapa kali lah ya bertemu sama beliau waktu di kampus dulu. Masih sering ke Malang beliau waktu itu, tahun 90-91. Oh, udah berapa tahun yang lalu tuh. Kalian belum lahir kayaknya. Belum Pak, lahir 2000 saya nih, 2002. Gitu ya. Gitu Mas Rizky. Oke, kita sebagai rakyat biasa nih Pak ya. Biasa kan peran apa aja, peran dalam bentuk apa aja yang harus kita lakukan gitu Pak. Oke. Jadi kalau rakyat biasa itu dengan tadi ya bahwa leadership itu seperti itu, memang kita harus ambil peran. Nggak bisa hanya caci maki, mengkritisi tanpa ngapa-ngapain. Contoh yang di kehidupan sehari-hari aja di kompleks atau perumahan tempat kita tinggal, atau tempat lingkungan kita tempat tinggal. Nah itu apa yang bisa kita lakukan, kita harus lakukan. Misalnya contoh, ada Pak RT misalnya, Anda punya program. Kebetulan Pak RT kan dipilih kita juga gitu. Ya kita dukung. Artinya kita dukung kalau ada program bagus ya kita dukung. Misal dengan tenaga, pikiran maupun biaya gitu kan.
tenaga paling gampang disuruh misalnya bersih-bersih, ayo bersih-bersih ikut gitu ya. Nah, mendukung itu tidak hanya ikut-ikutan terus ya, tapi kalau misalnya ada kebijakan yang salah, boleh kita ambil peran. Pak RT, apa enggak sebaiknya itu begini-begini, karena apa yang Pak RT ambil kebijakan itu kayaknya enggak pas nih. Ya, misalnya gitu pas mau bangun apa gitu jalan, padahal di situ selokannya belum beres misalnya gitu. Kerja bakti ini sudah tapi kalau selokan baru beres, suatu saat jalan itu sudah dibangun, diuruk apa, ya pasti rusak lagi kalau selokan belum. Misalnya begitu. Mending selokan dulu nih yang diberesin gitu, atau digali dulu atau apa. Nah, jadi ambil peran ketika kita untuk apa ya istilah saya itu sebagai rakyat biasa begitu kan, orang awam memaknai leadership apa ya kayak gitu. Itu paling minimal sudah. Daripada ngedumel apa itu ngerasani kata orang Jawa bilang kan, ngomel kayak gini mencaci maki. Pokoknya ada apa di komen aja gitu. Itu duit dari mana ngambil gitu. Emang nggak pakai duit begitu. Nah, kayak gitu itu penting. Jadi ambil peran. Jadi walaupun kita nggak punya kekuatan apapun, setidaknya kita dapat ambil peran di ranah lingkungan kecil seperti RT RW gitu Pak ya. Betul. Ya, nggak usah misalnya RT RW, rumah aja. Di rumah tangga aja. Ya kita kan punya orang tua, punya ini. Misalnya punya asisten rumah tangga. Piring numpuk. Ya, piring numpuk nih di cucian. Dan itu kan bisa kita lakukan ya, bisa. Itu kan ntar nunggu mbaknya datang gitu. Itu sebaiknya nggak begitu juga. Ambil peran aja. Dibantuin lah nyomong juga. Kembali lagi menurunkan ego ya. Iya betul. Kayak cuci memang iya sekarang kayak zaman saya dulu nyuci itu pakai tangan begitu kan enggak. Tinggal masukin mesin cuci, di set mau apa itu tingkat airnya seberapa, hangatan. Mau ngapain berapa putaran gitu kan, tinggal cepret. Udah muter gitu. Aslinya so simple sebenarnya. Bisa dimulai dari situ. Nah, itu juga membangunnya dari situ sebagai masalah awam ya. Itu dimulai dari rumah. Nah, rumah kalau kita sudah terapkan begitu, itu apa ya? Akan mendarah daging. Itu akan rasa mau ambil peran itu ada terus. Makanya nggak heran ya ketika ada satu kepanitiaan gitu. Teman-teman pasti merasakan itu. Ketemunya lu laki, ya kan? Karena iya benar-benar. Karena emang sudah terbiasa. Nggak usah ngajak-ngajak yang ikut yuk gitu. Saya yakin yang paling pertama kali misalnya hari ini, misalnya hari bentar lagi Hari Pendidikan Nasional mau ada kepanitiaan. Itu lagi penggeraknya, ya nggak? Terus nanti hari apa kebangkitan, itu lagi 17, itu lagi. Jadi tidak mengherankan ya. Tapi bayangkan ketika orang tadi menyelami tadi, mengambil peran di masing-masing, bahkan di lingkungan paling terkecil tadi, wah bisa dibayangkan orang yang bisa ngambil peran itu banyak banget kan. Berapa masalah yang bisa diselesaikan di negeri ini kan? Keren banget. Keren banget. Misalkan di negeri ada permasalahan kebersihan lingkungan, ya mungkin kita dari hal kecil aja membuang sampah tuh, iya, jangan sembarangan gitu kan. Itu udah ngambil peran dari fungsi negara juga kan, membersihkan negara. Betul. Ya jadi kan sekarang ini sedih kan kita lihat sungai buntu banjir kalau dirunut-runut sampah di situ, ya kan? Got saluran air. Betul kan? Got saluran air gitu. Padahal membersihkan itu tuh butuh biaya besar loh, ya kan? Udah nggak usah jauh-jauh kalau kita misalnya jijik gitu ya, kita manggil tukang. Ya tukang sekarang sehari berapa, begitu kan? Sebenarnya itu, padahal itu gara-garanya harusnya tidak perlu keluar uang. Kalau mau orang disiplin naruh sampah di tempat yang memang sudah dilokasikan untuk tempat sampah. Kalau nggak ada yang mau nggak mau ditaruh di halamannya dulu, itu resiko. Tukang sampahnya belum datang-datang, ya harus ditaruh di situ. Jangan tugasnya dia taruh aja nih, diambil kucing atau apa, atau mengkena air, hanyut kemana gitu kan. Nah kayak begitu tuh rasa tanggung jawab itu juga salah satu cermin leadership sebetulnya. Gitu, Mas Reza. Berarti sifat kritis dalam diri juga penting banget berarti. Betul. Melatih jiwa kepemimpinan kita dalam diri. Betul. Iya. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi yang bertanya? Pak Fajrul? Mungkin terakhir kali Pak. Iya, silakan Mas Reza. Kita sebagai generasi-generasi selanjutnya nih, generasi muda yang akan menggantikan posisi-posisi yang sekarang sedang memimpin
perusahaan, pemerintah segala macam dan sebagainya, boleh nggak minta saran buat kita semua gitu Pak? Ya. Untuk sebagai calon pemimpin. Iya. Jadi saran saya itu kuasai tadi 5 modal tadi. Integrity harus. Nggak ada kata orang jujur hancur, nggak ada itu. Oh itu pameo yang ngawur gitu ya. Oh kamu lu saja nggak bakal naik pangkat lu, naik pangkat sekarang pakai ini pakai itu, enggak. Ya jujur itu harus ada dimanapun Anda harus sampai itu. Jujur tidak hanya sekedar uang, waktu dan sebagainya. Jadi integrity. Kedua kompetensi. Ambil kompetensi yang setidaknya itu menjadi kompetensi inti. Mungkin ada senang apa. Cari 1, 2 yang benar-benar dipegang. Supaya apa? Jadi narasumber. Jadi narasumber gini loh. Kayak tadi itu. Kalau belajar fisika sama itu sama Hamzah tuh. Itu sudah dari narasumber tuh. Gitu ya. Jadi walaupun banyak kompetensinya tetap yang harus diambil 1, 2 difokuskan gitu. Benar, fokus. Karena itu komoditi yang sangat jarang sekarang kompetensi itu ya. Nah, kemudian tadi harus panjang akal, nggak gampang menyerah. Nah, ketiga harus mau kolaborasi dan nggak gampang anak-anak sekarang itu mau kolaborasi. Enak aja kalau ini gua segini nanti gimana nih gitu kan. Saya pengen menonjol sini nggak bisa sekarang. Karena apa? Ilmu kita sedikit-sedikit semua kalau digabung jadi banyak. Nah, yang terakhir yang penting itu adalah kita mau dan mampu berbagi. Nah, sering itu kita mau berbagi itu susah. Nunggu kaya. Iya. Kalau duit, wah, masukin belum kayak padahal tidak harus nunggu kaya. Kaya itu kayak gimana sih? Definisi kaya susah kan? Kalau bagi saya itu orang kaya itu begini. Mau ke Bali ya sudah berangkat aja ke Bali. Nggak mikirin harga tiket berapa. Kalau mau ke Bali aja cari tiket murah di tiket.com dibeli itu belum kaya. Terus nyari nginep di mana nih, di Oyo apa di Red Doors atau ada apa? Itu berarti belum kaya. Orang kaya itu langsung berangkat. Itu kaya. Memang kita seberapa hebat itu. Kalau nunggu seperti itu kapan? Nah, kita punya 10 kasih 9, punya 9 kasih 8 kalau saya begitu. Ilmu juga begitu. Di semua orang pintar itu kapan orang pintar? Wong setiap ilmu ada lagi yang lebih hebat. Ada lagi ya kan? Sampai misalnya kuliah peternakan tentang misalnya pemuliaan apa itu inseminasi buatan. Udah paling hebat katanya. Udah paling hebat. Memang ada nggak yang paling hebat lagi? Ada. Ada. Itu lagi kan? Nah, kalau bisa itu sedikit misalnya jago membuat inseminasi buatan. Itu dikuasai terus. Wah, itu keren. Dan itu kita bagi ke orang, ke peternak. Kan selama ini mohon maaf gitu ya. Cara-cara peternak kita kan masih konvensional. Ya ditunggu aja sampai birahinya begitu ya, istilahnya ditunggu begitu kan. Oh, kapan itu nggak jadi kan? Nah, dengan ilmu inseminasi buatan, dia bisa membuat semen yang dibekukan atau apa, kita bisa kan? Akhirnya siapa kapan aja bisa. Jadi satu sumber semen itu disebarkan ke beberapa betina. Betul. Dan itu unggul semua. Nah, gitu. Nah, jadi nggak ada lagi istilahnya sapi kuntet gitu kan. Kambing kuntet lagi tambah kuntet ini karena nunggu yang secara tradisional. Tapi kalau ada istilah pemuliaan gitu ya istilahnya, kalau di peternakan ada pemuliaan itu pemuliaan ternak itu keren gitu. Dan itu bisa sapinya yang kayak limusin begitu gede-gede. Itu bukannya bukannya tanpa ilmu, betul kan? Benar. Itu ada cara memadukannya gitu. Gitu Mas Rizky. Berarti memang kuasai 5 itu. Nah, saya akan share tadi ke Mas Fajrul, kita share. Itu ada buku saya sebenarnya, cuma sayang bukunya udah habis. Iya, jadi bukunya udah. Mungkin kalau orang mau baca nih, bisa dilihat dari websitenya Bapak aja. Bisa. Walaupun saya akhir-akhirnya jarang nulis, tapi insya Allah saya akan rajin nulis lagi. Karena memang nanti buku saya itu ada juga buku tentang key itu ya, 5 modal kunci memenangkan persaingan itu ada soft copy-nya atau e-book-nya. Ya, ada itu. Jadi, tapi bisa juga di website. Website tahu tuh Pak kalau bisa tahu Pak? ariwijaya.com. ariwijaya.com. Jadi teman-teman kalau misalkan ada yang mau memahami lagi tadi mungkin kurang jelas atau terus mau memahami dengan cara membaca, mungkin teman-teman bisa cek langsung aja di websitenya ariwijaya.com. Ya. Itu Mas Edi. Mungkin makasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Gitu. Dan tetap semangat ya anak-anak muda ini. Semoga apa yang diberikan oleh Pak Ari bermanfaat buat kita semua dan teman-teman yang mendengarkan. Oke, semuanya
Sampai jumpa di acara Humanity Pod di selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, terima kasih ya semua.